apa yang ditanam petani pasarnya sudah ada, pasar jelasnya sudah ada gitu kan. Jangan menumpuk hasil panen dengan beberapa komoditas tapi jadi harganya turun. Jadi harga jatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Alam Mahardika Study Policy Center. Semoga sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keselamatan dan kesejahteraan bagi sahabat-sahabat semua Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Balik lagi di channel kami. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Di hari ini yang sangat berbahagia, saya ditemani dengan salah satu pendukung atau apa ya, bisa disebut tim sukses atau apalah bahasanya, saya kurang paham. Yang jelas ini akan menjadi penentu kebijakan-kebijakan sahabat-sahabat Alam Mahardika Policy Center di masa yang akan datang. Karena per hari ini saya akan membahas lebih ke praktisnya berpolitik begitu ya, untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang memang dirasakan akan lebih baik lagi mungkin, atau seperti apa, saya kurang paham. Yang jelas saya sedang berada dengan salah satu orang yang menjadi tim suksesinya salah satu capres di Indonesia ini. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di Karawang, Purwakarta. Mudah-mudahan Anda semua pada sehat-sehat ya. Terus yang ada di daerah Boska, Ciamplas, Bandung, mudah-mudahan singsara rehat lah gitu ya. Baik, langsung saja sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Saya ingin memperkenalkan, di samping saya saat ini sedang ada Kang Diki. Kang Diki ini salah satu tim suksesnya salah satu calon presiden yang akan mendatang begitu. Kita akan tanya-tanya bagaimana sepak terjangnya Kang Diki. Mungkin sebelum ke situ kita juga pengen tahu dulu Kang Diki itu siapa begitu ya. Kang Diki itu emang hobinya apa, misalkan mau gitu ya, atau aktivitasnya apa begitu ya, termasuk ya di dalam dunia politik dari tahun berapa sampai sekarang ini Kang Diki bisa menceritakan. Oke, sahabat-sahabat, kita dengarkan ya. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Sehat-sehatnya Kang Diki? Alhamdulillah sehat. Mangga Kang Diki perkenalkan dirinya gimana? Ya. Nama saya Diki, aslinya dari Sumatera. Di Bandung ini dari tahun 94. Tahun 94 saya kuliah di Bandung. Selesai juga di Bandung. Awal di Bandung ya kuliah, saya banyak mengikuti aktivitas-aktivitas. Salah satunya waktu terjadinya ya reformasi ya. Tahun 97-98 saya ada juga di sana. Tapi ya dari grup kan frontnya militan gitu. Nah kan lebih tersorot ya kayak universitas atau akademi yang ya cukup dikenal lah di Indonesia ya. Karena kita kurang dikenal, jadi kita militan aja, gabung sama siapa saja saat itu. Lalu terjadinya pemilu tahun 99. Oh iya. Ya, tahun 99 saya bergabung di salah satu organisasi pemantau pemilu. Namanya itu KIPP. Komite Independen Pemantau Pemilu. Saat itu ketuanya Pak Mulyana Kusuma. Ya, berjalannya waktu ya saya memang hobi dan senang berkegiatan politik dan ekonomi. Itu yang saya senang karena situ saya hobi. Saya background saya dulu
usaha mandiri, usaha di bidang komputer saya dulu, di hardware sama aksesoris saja. Tiap pemilu saya hadir terus. Ya 2004 saya hadir, 2009 saya hadir, 2014 saya hadir, 2019, 18-19 saat itu saya sempat bergabung sama ya salah satu mendukung, bisa disebutkan mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Pak Prabowo sama Sandi. Oh, iya. Bang Sandi ini dulu sekolahnya yang saya tahu SD-nya ada di Riau dulu. Riau. Karena bapak beliau ini salah satu karyawan di perusahaan minyak di Provinsi Riau. Oh gitu. Ya. Lalu saya direferensikan oleh sahabat dekatnya, sahabat kuliahnya untuk bertemu sama Bang Sandi. Akhirnya saya perkenalan, gabung sama beliau. Singkat waktu yang hanya beberapa bulan, di pertengahan November 2019, saya diundang dan didatangi sama Pak Bahtiar Hamzah. Itu dulu mantan Menteri Sosial itu. Oh iya. Zaman Pak SBY sama Bu Mega dulu. Baru zaman Pak SBY. Saya bergabung sama beliau, bergabung di tengah kita di 02 dulu ya. 02 ini ya, saya dapat posisi dipercaya sama Pak Dr. Bahtiar Hamzah ini menjadi salah satu waketumnya, waketum 3 untuk penasihat BPN, Badan Pemenangan Nasional 02 saat itu. Oh iya. Ya. Nah, berlanjut, singkat cerita setelah pemilu 2019 itu ya namanya ya politik ya. Nama politik kan ada yang selalu bersama, ada yang terpisah. Ya. Nah, model saya itu biasalah. Ya, terpisah saat itu. Nah, terpisah itu saya aktivitasnya 2019 itu sampai 2021 itu di pertanian. Oh gitu. Ya, saya sempat sampai sekarang masih punya kebun di Ciwidey. Oh di Ciwidey. Ya. 2019 itu kita bergabung sama Dr. Dani. Itu beliau ini adalah dosen pertanian Universitas Pajajaran. Dan bergabung sama kawan-kawan yang lain, kita membuat satu gebrakan untuk pertanian di 2019. Ya, bergeraknya salah satu komoditasnya itu kacang edamame, kacang Jepang itu. Oh iya. Kacang edamame. Dan banyak komoditas-komoditas yang lain seperti buah, sayur, dan ikan. Sempat saya juga mengembangkan kerjasama sama beberapa organisasi kepemudaan kita saat itu. Lalu kita kerjasama sama pondok pesantren dan beberapa yayasan yang ada di Jawa Barat untuk mengembangkan. Se-Jawa Barat ya kan? Ya, ada beberapa kabupaten dan kota saat itu, tapi ya rata-rata kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kita kerjasama di kacang edamame. Itu bekerja sama juga sama profesor, salah satu profesor di Unsur. Profesor ini lupa saya namanya siapa ya namanya. Ya, saya kerjasama sama dia. Kerjasama ini di pertanian ini berjalan sampai 2021 termasuk yang ngembangin di Ciwidey itu beberapa komoditas lah yang di Ciwidey. Ya saat sulit ya saat itu kan pandemi kita COVID, dengannya ada COVID ya pasar kita tidak jelas, diterimanya juga tidak jelas gitu kan, pembayaran juga hampir tidak jelas juga. Ya. Sedangkan kita ada hitung-hitungan dalam pertanian itu yang saya diberitahu ya di lapangan, ini bukan secara perkuliahan mungkin ya, perkuliahan di lapangan diadakan secara dadakan dan diadakan secara langsung gitu. Kalau di 1 hektar itu kita membutuhkan kalau dana itu 45 juta sampai 55 juta dari 1 hektar lahan.
mau kita tanam apa gitu kan, mungkin cabai atau nanam brokoli apa saja gitu kan. Nah, dasar penghitungan angka tuh dari sana. Dari 1 hektar tuh membutuhkan dana 45 sampai 55 juta. Saat itu kita udah melakukan di daerah Ciwidey, Cianjur, Sukabumi, Tasik, Garut, berjalan. Sebenarnya dari perjalanan pertanian ini tidak ada kendala, cuma kendalanya di pasar. Saat itu ya karena kondisi kita pandemi ya tutup semua. Ya kadang buka tutup ya. Nah, ya bukanya sebentar, tutupnya cukup lama. Nah, permasalahan di sana. Ya, akhirnya tidak saya lanjutkan. Di 2021 itu saya ekspansi dulu ke Sumatera. Ada garapan kerjaan juga ya, mengenai pekerjaan lahan juga ya. Ya sampai sekarang masih berlanjut. Ya, karena membutuhkan waktu ya, waktu sekian tahun ya saya tinggalkan dulu, saya kembali lagi ke Bandung. Setelah kembali ke Bandung sekitar Mei 2022, nah saya bergabung. Ya, saat itu saya bergabung sama salah satu simpul relawan pendukung Pak Anies Baswedan. Oh berarti perjalanannya dari situ? Ya dari Mei 2022. Perjalanan itu udah lama ya? Ya sudah cukup lama juga. Lalu berjalan waktu, akhirnya di awal 2023 saya bikin simpul relawan sendiri yang hadir, yang hanya skopnya ya putarnya di Jawa Barat gitu. Namanya itu ya Jabar for ABW awalnya. Tapi dengan sudah ditentukan wakilnya, calon wakil presidennya sekarang ya Pak Muhaimin Iskandar ya, jadi saya tambah lagi ya Jabar for Amin gitu. Ya, dalam perjalanan kita sebagai pendukung, sebagai relawan ya. Relawan ini kan rela segala-galanya. Ya. Kita rela mengeluarkan biaya sendiri, tenaga dan waktu. Kita semuanya ya sistemnya kayak kolektif kolegial lah. Kita ada acara di mana, ayo kita, istilah Sunda tuh udunan. Udunan kita berangkat gitu kan, kayak bareng-bareng aja. Dari saya sendiri kenapa mungkin yang mendukung Pak Anies ya, itu otomatis ya pilihan saya dan pilihan kawan-kawan gitu kan. Kita bersepakat dengan karena pilihan kita sama, kita membentuk wadah baru di Jawa Barat. Ya simpul relawan tadi ya Jabar for ABW tadi, lalu jadi Jabar for Amin gitu. Gitu kira-kira kan. Berarti tapi saya berangkatnya dari skop tadi pertanian dulu ya, dari segi ekonominya. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, saya ingin menyapa lagi nih untuk sahabat-sahabat yang ada di Garut, di Tasik, begitu ya, di Ciamis, Banjar, Pangandaran dan segala macamnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sana selalu sehat, dan saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang sekarang beraktivitas ya, pejuang-pejuang keluarga, ojek online, pedagang kaki lima dan segala macam lah, pokoknya pedagang begitu ya, UMKM dan segala macamnya. Mudah-mudahan per hari ini dagangan sahabat dan orderannya ojol selalu habis dagangannya, ojolnya orderannya semakin meningkat begitu ya. Dan saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ini Kang Diki tadi udah ngobrol-ngobrol tentang Ciwidey begitu ya, Ciwidey itu Pangalengan badannya gitu ya, yang daerah-daerah pertanian begitu ya, Majalaya, Ciparai ya semuanya lah begitu, khususnya Jawa Barat ya atau Bandung lah gitu. Sebelum lanjut di di obrolan santai ini, tadi Kang Diki
mengutarakan tentang masalah putaran ekonomi di segi pertanian, Kang, gitu. Itu programnya pemerintah atau memang komunitasnya Kang Diki gitu? Ya, kalau program ini memang program dari kami, itu belum bekerja sama pemerintah. Oh. Tapi arahnya juga bisa berkolaborasi sama pemerintah. Kenapa kami bergerak di pertanian? Ya, kami rasa kalau dengan pertanian ini bisa kita urus, benar kita tahu ilmunya, benar kita tahu perjalanan dari hulu sampai ke hilirnya, insya Allah ini bisa selamat, gitu kan. Ini termasuk juga program pemerintah ketahanan pangan, gitu ya. Ini termasuk salah satu ketahanan pangan. Saya tambah lagi ya, lebih detail ketahanan protein dan gizi juga di sini kan, kebutuhan tubuh kita. Nah, kenapa program-program pertanian ini gencar di Indonesia ini? Tapi ya di lapangan masyarakat katanya sulit gitu kan. Sulitnya saat kapan? Sulitnya saat mereka panen dan akan memulai bercocok tanam gitu kan. Berarti ada mungkin satu hal yang belum mereka pahami dan belum mereka laksanakan gitu. Pemerintah kita ini kan udah banyak memberikan pembinaan, memberikan bantuan berbentuk penyuluhan, bantuan pupuk, bantuan apa saja sudah gitu kan. Berarti kan mungkin kata saya, yang saya rasakan di lapangan saat itu menjadi petani, saya bukan hanya mengajak orang juga, saya coba ikut mencangkul, membibitkan, menanam, merawat, memupuk sampai itu panen. Saya langsung sendiri apa yang saya rasakan gitu kan. Apa yang petani rasakan, jadi saya tahu, saya rasakan juga gitu kan. Jadi sebenarnya ada pola-pola dalam bercocok tanam yang tidak sesuai sama prosedur yang seharusnya, gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, hasil panen tadi. Hasil panen ini ya khususnya mungkin ya sayur-sayuran ya di luar padi ya. Sayuran ini ya kadang kan tidak ada suatu harga pasti. Gitu. Misal gini, dia nanam brokoli nih. Anggap aja panen 3 atau 4 bulan kemudian. Berasumsi di awal akan tanam tuh mungkin harga sekian belas ribu per kilonya. Ternyata saat mereka panen harga di luar prediksi mereka dan ekspektasi mereka gitu kan. Itu satu. Sudah itu petani-petani sayur sepertinya nih menurut pendapat saya ikut-ikutan gitu. 4 bulan ke depan nih bakal rame, contohnya labu siam atau walu gitu kan, pada nanam itu semua. Kalau itu rame di pasaran, otomatis kan harga jatuh. Betul. Nah, harusnya ya mereka menanam ya banyak varian. Karena gitu. Ekonomi supply demand hukumnya. Iya, supply demand gitu. Kalau supply demand yang enggak, kata saya imbang ya. Permintaan sama penerimaan ya, harus imbang lah. Kalau dengan imbang tuh berarti kan apa yang ditanam petani pasarnya sudah ada, pasar jelasnya sudah ada gitu kan. Jangan menumpuk hasil panen dengan beberapa komoditas, tapi jadi harganya turun. Jadi harga jatuh gitu. Betul. Harusnya bervariasi gitu ya. Nah, hal yang seperti itu kira-kira. Tadi juga ikan ya. Ikan tawar apa laut? Nah, kalau ikan saya tuh ikan tawar. Ikan tawar. Ya, ikan tawar. Saya juga itu sesuai permintaan. Saat itu permintaan salah satu nama ikan itu seperti ikan nila merah gitu. Ada permintaan dari di luar Jawa Barat lah. Iya. Kita adakan ya, kita coba mensuplai ke sana. Ya, otomatis ya namanya dia terima hidup ya. Terima hidup berarti kita kan
ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Bagaimana ikan yang dipesan itu, yang kita suplai itu sampai ke tempat, ke tempat yang memesan gitu kan, yang order gitu kan. Dengan kondisi hidup, dengan kondisi speknya harus begini, harus begitu. Ukuran berarti ya? Ukurannya harus berat sekian gitu. Biasanya orang kan ngitung sekilo, di sini kan 2 atau 3 gitu kan. Nah, dalam kenyataan itu juga kendala gitu juga. Ya kalau lebih dikit oke lah. Kalau kurang dia sedikit, kurang se-on 2 on jadi masalah juga gitu kan. Ya orang kan mungkin menyajikan ya per ekor dengan sajian sekian, nanti kalau udah diolah, dihidangkan dengan harga sekian. Kalau ukuran kecil sekali kan jadi masalah juga untuk restoran atau kafe yang menerima. Nah, kita juga supply juga kan, kita sebenarnya tidak membibitkan atau tidak membesarkan. Kita mencari ikan, saat itu ikan nila merah itu yang sudah jadi, yang sudah ada. Berarti kita ke kerabat-kerabat terapung yang ada di sepanjang jalan Cianjur itu ya. Kita ngambil ya, salah satunya saya sebutnya di Janghari itu. Janghari Cianjur. Janghari Cianjur. Karena ya kadang-kadang speknya itu tidak rata, tidak rata, ukuran beratnya itu tidak rata. Betul. Kendala-kendalanya begitu. Sangat luar biasa. Jadi begitu sahabat Study Policy Center dimanapun berada. Jadi aktivitasnya Kang Diki sebelum terjun di dunia politik, walaupun pada hari ini juga Kang Diki masih punya usaha ya. Masih. Punya kafe di Bandung begitu ya, di Jalan Bosca nomor 1 gitu. Jadi kalau misalkan nomor 2. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat SPC yang ada di Bandung atau di sekitaran Jalan Bosca bisa mampir lah, ngobrol-ngobrol dengan Kang Diki, ngobrolin apa aja tentang masalah bisnis, tentang bisnis UMKM dan segala macam ya, mungkin pertanian, peternakan, perikanan ya. Begitu, itu bisa diskusi dengan Kang Diki. Sebelum kita lanjut obrolan selanjutnya, saya mau menginformasikan dulu kepada sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada. Untuk sahabat-sahabat yang pada saat ini, pada tahun ini, ada kelulusan ya, anak-anaknya gitu ya, yang lulus dari SMA, SMK atau MAN begitu, yang mau berjenjang karir di luar negeri, di Jepang, atau mungkin dari perguruan tinggi juga bisa begitu ya. Jadi kami Study Policy Center bekerjasama dengan salah satu lembaga yang sudah lama menyalurkan tenaga kerja maupun berpendidikan di Jepang. Itu sudah 5 tahun kita menyalurkan dan bisa berpendidikan di Jepang. Informasi selanjutnya, bagaimana cara mau mendaftarkan diri menjadi tenaga kerja Indonesia di Jepang atau mau bersekolah di Jepang, itu ada di deskripsi. Bisa menghubungi admin kami di deskripsi di bawah layar. Selanjutnya saya juga mau menyapa sahabat-sahabat yang pada saat ini sebagai pengajar ya, baik guru, ustadz, gitu, dosen, guru besar. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh sahabat-sahabat akademik memberikan banyak ilmu manfaat begitu ya, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat dan Bandung, supaya mempunyai pola berpikir lebih maju lagi dari ilmu-ilmu yang sahabat-sahabat akademik berikan pada saat ini. Dan selanjutnya saya juga mau menyapa sahabat-sahabat saya yang ada di birokrasi ya, dari mulai RT, RW, kelurahan, baik dari pemerintahan daerah kabupaten kota maupun provinsi. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakannya untuk kalangan petani, peternak, perikanan juga begitu ya, supaya kebijakan-kebijakannya dirasakan betul manfaatnya begitu ya, tidak memberatkan. Mudah-mudahan harga pupuknya, harga pakannya mungkin gitu ya, mungkin juga ada lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang memang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat banyak dan itu bisa disupport oleh birokrasi atau pemerintahan, itu sebagai kebijakan yang baik untuk kalangan UMKM di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, saya balik lagi ke Kang Diki ya. Kang Diki perjalanan waktu dari 94 ada di Bandung, terus dengan perjalanannya bertani, beternak begitu. Yeah. Nah saat ini kok langsung berkecimpung di dunia politik begitu ya, di dunia politik praktis. Apakah memang awalnya ikut ke partai politik atau memang hanya independen aja gitu? Oke. Dulu saya pernah 2002 ikut di salah satu partai dan ikut caleg juga. Oh pernah nyalek juga. Tapi tidak sampai ya. Dapilnya Bandung apa? Bandung. Oh, dapil. Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Oh Kabupaten Bandung. Itu 2004 gitu. 2004. Ya. Kalau saat ini ya saya memang kata saya juga senang dan hobi ikut berpolitik ya. Politik itu saya sebenarnya hanya mendukung salah satu kandidat presiden untuk 2024. Dan saya sangat, kalau saya ditanya saya pribadi, saya sangat suka dengan kepemimpinan Pak Anies. Orangnya akademisi, secara apa namanya? Dia pernah menjabat kan menjadi gubernur DKI. Gubernur. Ya. Pernah menteri juga. Iya, sebelum menjadi sebelum menjadi gubernur ya menteri dulu ya, Pak Anies. Lalu banyaklah yang dia telah buat untuk DKI yang saya tahu gitu ya. Semua pembangunan ini untuk masyarakat DKI-nya banyak yang dia buat untuk masyarakat kecil ya, menengah kecil, masyarakat DKI yang susah kan. Banyak yang telah dia lakukan, apa saja itu yang dia lakukan, masalah sosial, kemanusiaan, banyaklah yang beliau telah lakukan. Sama untuk juga masalah pendidikan ya, itu. Dan saya senang sama beliau ini, sama Pak Anies ini, orang yang cerdas. Sebelumnya kan pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina ya. Iya. Saya pernah ketemu dia langsung ya beberapa kali. Beliau langsung. Ya. Orangnya santun, orangnya sopan. Apa yang dia bicarakan sesuai dengan realita. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan keilmuan yang dia dapat kan. Itu yang menjadi saya mendukung beliau untuk menjadi Presiden RI 2024. Ini pribadi ya, bukan suara parpol bukan ya? Bukan, ini saya bawa nama pribadi dulu. Pribadi ya? Pribadi dulu sebagai relawan loh. Saya bukan luar biasa membawa atas nama partai. Dan saya juga tidak berpartai, Pak Alam. Tidak berpartai, saya hanya berada di front relawan. Dan saya sebagai ketum juga, ketum relawan Jabar. Amin. Gitu. Amin. Nah, untuk khusus Jawa Barat aja, kita pemenangan Jawa Barat. Kenapa harus Jawa Barat? Jawa Barat ini adalah miniaturnya Indonesia. Hampir 35 apa 36 juta pemilih nanti yang ada di Jawa Barat ini. Kalau tidak salah itu data ya. Seperempatnya lah. Iya. Itu kan berarti kan Jawa Barat ini ya pemilihnya banyak gitu kan. Pemilih prioritas yang berada di titik paling tinggi di Indonesia ini. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya pilih, apa yang saya perbuat bersama teman-teman untuk mendukung Pak Amin, mudah-mudahan menjadi kenyataan, gitu kan. Kita ya berpolitik santun, berpolitik benar-benar gaya. Saya suka nyarankan ke kawan-kawan, sebagai ketum ini ya, saya sarankan gini, kalian mendukung Pak Anies, mendukung Caimin, kita ambil sosok Pak Anies Baswedan ya. Bagaimana sosok Pak Anies,
bagaimana Pak Anies menyampaikan sesuatu itu kepada pendukungnya, kita contoh seperti beliau gitu. Apakah kita nggak bisa menduplikasi seperti beliau, seperti Pak Anies? Ya bisa, saya rasa. Cara kita mungkin ilmunya belum nyampe lah. Oke, kita gaya bicaranya udah kita ikutin aja gaya bicaranya model Pak Anies gitu kan. Mudah-mudahan dengan kita bisa menduplikasi gaya beliau, kita bisa menyampaikan ke masyarakat Jawa Barat siapa itu Pak Anies, mengapa harus pilih Pak Anies, mengapa harus kita bersama-sama gitu untuk mendukung Pak Anies. Ya, mari kita jelaskan ke masyarakat, kita sosialisasikan sampai ke kampung-kampung sampai ke RT-RT-nya, sampai masyarakat yang terbawah. Itu harus kita sampaikan dengan gaya santun, berilmu, beradab, berakhlak. Itu penting seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Jumlah relawan saat ini Jabar berapa? Jabarnya apa yang Pak Anies Baswedan Pak Amin? Ini Pak Alam. Kalau simpul relawan ini ada untuk Jawa Barat aja ya. Itu ada sekian ratus simpul relawan. Simpulnya saja. Simpulnya saja berarti ada satu simpul berapa orang kira-kira? Nah, satu simpul contoh kayak seperti simpul relawan kami ya simpulnya yang bernama Jabar for Amin ini. Kita tuh ada ratusan orang. Satu simpul? Satu simpul ratusan orang. Jadi situ dia menjadi pengurus di DPP Jawa Barat, ada juga menjadi pengurus di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Oke. Itu belum kedata lagi anggota-anggotanya. Ada simpatisannya lagi dari simpul relawan kita. Ada mereka yang bergabung sama simpul relawan kita karena sama-sama mendukung Pak Amin gitu. Hanya mereka tidak mau masuk dalam struktur yang ada di kota atau kabupaten Jawa Barat. Mereka di luaran. Tapi setiap ada acara, setiap ada event, mereka hadir gitu. Bisa hadir di mana saja gitu. Ya. Di daerah masing-masing. Ada juga gini. Ada juga anggota kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, contohnya di Priangan Timur nih. Ada acara Jakarta mereka hadir. Ada di Bandung mereka hadir. Kayak baru kemarin ini Pak Anies ada di Jalan Harupat, minggu lalu ada juga hari Minggu kemarin Pak Anies ada di Cililin. Mereka juga hadir. Mau yang ada di Karawang hadir, yang ada di Tasikmalaya, mereka hadir. Gitu Pak. Oke. Ini menarik sekali sahabat-sahabat SPC. Jadi beliau relawan yang di luar parpol ya tentunya. Karena kalau Pak Anies sendiri sekarang kan sebetulnya didukung sama 4 parpol ya. Yang pertama Nasional Demokrat, terus yang kedua Partai PKB, terus Partai PKS dan Umat. Berarti 4 partai ini yang mendukung Anies Baswedan dan Pak Muhaimin. Tapi yang lebih menarik begitu ya, ini terjadi memang kemarin ketika di Kabupaten Bandung Barat begitu ya, terus yang ada di Kota Bandung di gedung Indonesia Menggugat begitu ya. Ini kejadian-kejadian saya sih sebetulnya hanya memperhati aja, jadi mengikuti berita-berita yang ada di media sosial maupun yang lainnya, media-media ekstrim. Ini ada berita-berita seperti kemarin begitu ya, yang terjadi di Kota Bandung dengan yang di KBB. Kira-kira seperti apa menurut pandangannya Kang Diki? Tapi sebelum dijawab, saya akan menyapa dulu nih untuk sahabat-sahabat Alam Mardika Study Policy Center yang lain. Menarik dengan perpolitikan praktis bagi sahabat-sahabat pada saat ini yang ikut kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 yang lagi mencalonkan diri sebagai legislatif, dan jika mau berkonsultasi dengan tim dari Alam Mardika Study Policy Center, boleh menghubungi admin yang ada di deskripsi di bawah layar Anda. Itu boleh dari tingkat kabupaten kota ya, terus provinsi maupun pusat atau RI, DPR RI maupun DPD.
Jika mau berkonsultasi terhadap pencalonan Anda semua yang sedang menyaleg sekarang, itu boleh menghubungi kami, bisa lihat di deskripsi nomor admin kami. Nah, kira-kira Kang Diki tadi menarik ya cerita tentang yang KBB dengan yang Kota Bandung. Yang di Kota Bandung nih, baru kemarin gitu. Kira-kira pandangan Kang Diki sendiri deh, kayak gimana nih dengan insiden seperti itu? Itu sebenarnya kalau bagi saya itu tidak insiden. Sebelumnya berarti kita ke suatu tempat kan berarti kan sudah mengajukan izin dulu kan? Ya. Otomatis izin sudah dapat. Yang saya tahu itu udah dapat izin. Kenyataan ya saya dengar informasi lagi H-1-nya atau pas hari H-nya itu ternyata salah satu tempatnya dikunci katanya. Itu tidak jadi masalah. Saya lihat juga saat itu hadir Pak Anies ya tidak jadi masalah. Tidak bisa di dalam ruangan, kita di pelataran, di luarnya nggak masalah. Kita bisa diskusi, bisa kata tanya jawab, kita bisa silaturahmi. Penting ketemu semuanya. Artinya acara berjalan lah. Acara tetap berjalan. Ya kita tidak pernah mencari masalah, tidak mau ada dalam lingkaran permasalahan. Ya semuanya kita bawa bahagia aja, kebersamaan aja. Tidak jadi masalah dengan izin, tadi sudah ada izin, ternyata tempat tidak diberikan, ya tidak jadi masalah. Kalau tidak bisa di dalam, di luar juga bisa. Ini mana aja bisa gitu kan, asal tidak mengganggu gitu kan, tidak mengganggu masyarakat di luar lah. Yang jelas yang ada di lingkaran Pak Anies saat itu, itulah pendukung Pak Anies. Itulah orang-orang yang benar-benar cinta sama Pak Anies, cinta perubahan gitu. Kira-kira gitu, Pak Alam. Oke, Kang Diki, karena kita sudah di penghujung waktu, gitu ya, dari pembelajaran ini. Closing statement deh, kira-kira untuk kaum Gen Z atau milenial, gitu ya. Per hari ini data menyebutkan memang dari 190 juta DPT yang ada, ini sekitar 50-60% ini kaum milenial lah dan Gen Z yang akan punya andil untuk menyuarakan suara mereka, memilih di tahun ini menuju Indonesia yang akan ke depan seperti apa. Kira-kira harapannya Kang Diki sendiri terhadap kaum Gen Z atau milenial ini seperti apa kira-kira? Ya, harapan saya mereka pertama harus memilih gitu kan. Jangan salah memilih gitu kan. Mereka ini belum ada warna. Jadi kalau memang itu putih, ya putih warnanya gitu. Mereka ini adalah generasi penerus menjadi pemimpin Indonesia masa akan datang. Jadi saya himbauan aja nih, himbauan buat teman-teman kita, baik itu mendukung Pak Amin walaupun dan kandidat yang lain, kita berikanlah politik yang sebenar-benarnya kepada generasi milenial ini. Bagaimana berpolitik yang benar, bagaimana berorganisasi gitu ya. Berikanlah nuansa yang terang benderang, yang menyenangkan, yang seharusnya arah berpolitik yang benar itu bagaimana. Mereka melihat loh, mereka mempelajari gitu kan. Nah, jangan kita warnai dengan warna-warna ya versi saya, warna-warna yang tidak jelas bagi mereka. Warnailah mereka warna yang jelas. Biarlah mereka memilih siapa presidennya gitu kan. Dari kita sendiri kita kan ada beberapa kandidat. Yang mau kandidat yang sebelah silahkan. Lakukan, rangkulah pemilih-pemilih milenial ini sesuai dengan kebaikan, dengan apa yang terang benderang aja, dengan yang putih saja, dengan dengan pola-pola mereka siap menjadi pemimpin masa depan. Dengan siap menjadi pemimpin masa depan harus apa yang mereka dapatkan?
ilmu yang mereka dapatkan harus bagaimana, otomatis pengalaman yang harus mereka dapatin harus bagaimana. Nah, saya minta juga kepada partai koalisi yang mendukung Pak Amin, itu ada Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Umat. Marilah kita semakin solid bersama relawan, baik itu partainya, pengurusnya, dan caleg-calegnya. Mari kita berkolaborasi, bersinergi gitu. Kita tujuan sama, arah sama untuk pemenangan Pak Anies. Mari kita rapatkan barisan, luruskan saf kita dengan tujuan yang sama untuk pemenangan Pak Amin gitu. Jangan ada lagi yang namanya jangan ada keraguan. Mari partai, mari caleg koalisi mendukung Pak Anies, rangkul nih kawan-kawan yang ada di simpul relawan yang ada di Jawa Barat terutamanya. Karena saya berbicara Jawa Barat. Banyak simpul-simpul relawan, banyak orang-orang yang mencinta sama Pak Anies, yang cinta juga sama partai-partai koalisi. Ayo kita berbarengan, kita kerjasama, kita bersinergi untuk tujuan sama, yang sama untuk perubahan Indonesia 2024 bersama Amin gitu. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Insya Allah kita bisa menang. Gitu kira-kira. Mantap. Jadi sahabat-sahabat Alam Mardika Study Policy Center, tadi closing statementnya dari Kang Diki begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu katanya gitu ya, dan partai juga harus solid dan tadi pesannya untuk kaum Gen Z dan milenial banyaklah belajar, melihat profilingnya setiap calon kandidat dan segala macam, dan sesuaikan dengan hati nurani Anda untuk memilih di tanggal 14 Februari 2024 itu jangan sampai tidak mencoblosnya begitu ya. Itu haknya semua anak bangsa untuk memilih perwakilan-perwakilannya maupun pemimpin-pemimpinnya masa depan. Saya kira kita sudah ada di penghujung durasi pembelajaran di Study Policy Center ini, pembelajaran tentang kebijakan publik ini. Dari sini kita banyak belajar tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi gitu ya, maupun kebijakan-kebijakan diri masing-masing untuk dipertanggungjawabkan nanti pas di TPS untuk memilih gitu. Kira-kira itu jadi saya ulangi, Study Policy Center ini hanya untuk membuka cakrawala kita semua, meniti harapan yang kita langkahi, tapaki bersama, dan sama kita juga akan mencapai tujuan-tujuan yang menjadi hajat-hajatnya sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada. Saya akhiri, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Kang Diki.